Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa UIN TV dimanapun berada, alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai detik ini kita masih dalam keadaan sehat, masih bisa beraktivitas, masih bisa melakukan beragam kegiatan. Termasuk kita semua bisa menghadirkan diri melalui channel yang luar biasa ini untuk kita sama-sama mendengarkan kajian ilmu dengan tujuan supaya kita bertambah ilmunya, bertambah imannya, dan tentunya bertambah amal kita semua. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita dalam semua sisi kehidupan. Beliau mengajarkan kepada kita bagaimana berakidah yang kuat, bagaimana beribadah yang benar, bagaimana berakhlak yang mulia, bagaimana bermuamalah yang baik. Semuanya sudah dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita bisa mengikuti jejak beliau, bisa menghadirkan sunnahnya, walaupun sunnah-sunnah yang kecil, sunnah-sunnah yang simple, maka itulah yang akan menjadi jembatan kita untuk bisa bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Para pemirsa dimanapun berada, saat ini kita berada di penghujung bulan Sya'ban. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan khutbah di akhir-akhir bulan Sya'ban seperti ini, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam satu riwayat dijelaskan, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Rasul sallallahu alaihi wasallam berceramah, berkhutbah di hadapan kita semua di akhir-akhir bulan Sya'ban seperti ini. Apa kata beliau? Ayuhan nas, qad adhallakum syahrun azimun mubarak. Wahai sekalian manusia, Anda saat ini tengah berada di bawah bayang-bayang bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Syahrun ja'alallahu siyamahu fariidah. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita semua untuk melaksanakan ibadah puasa. Syahrun ja'alallahu siyamahu fariidatan wa qiyama lailihi tatawwu'a. Dan bila mana kita melaksanakan ibadah-ibadah di malamnya, maka itu akan menjadi ibadah sunnah yang sangat besar nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man taqarraba ilaihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda sab'ina fariidatan fi ma siwah. Barang siapa yang secara kontinu, secara konsisten di bulan Ramadan ini melaksanakan kewajiban-kewajibannya, melaksanakan ibadah-ibadah fardunya, maka Allah akan menggantikan atau membalasnya dengan 70 kali kebaikan atau pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man adda fariidatan fihi kana kaman adda sab'ina fariidatan. Barang siapa yang melaksanakan satu ibadah fardu, maka Allah Subhanahu wa taala menggantikannya atau membalasnya dengan 70 kali fardu. Di sisi yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, barang siapa yang melaksanakan tatawwu atau sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala berkenan membalasnya seperti ibadah wajib. Subhanallah, begitu istimewanya, begitu mulia bulan Ramadan sebagai hadiah bagi kita umat Islam, sebagai hadiah bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan kita, mata Allah, kenapa Allah begitu memuliakan ibadah Ramadan? Mengapa Allah mengistimewakan bulan puasa dibanding bulan-bulan yang lain?
Atau dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Bukankah di situ ada salat, ada haji, ada zakat? Tetapi mengapa Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan ganjaran yang luar biasa bagi mereka-mereka yang melaksanakan ibadah puasa? Bahkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang biasa kita dengar, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, benar-benar dengan penuh ketulusan kepada Allah SWT serta perhitungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berkenan memberikan ampunan kepada mereka yang berpuasa. Para pemirsa UNTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ganjaran. Belum lagi ganjaran-ganjaran yang lain atau balasan yang lain yang Allah janjikan kepada mereka yang berpuasa di bulan Ramadan ini. Pertanyaan yang tadi saya lontarkan, kenapa Allah begitu mengistimewakan bulan puasa? Mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang luar biasa? Maka pertanyaan ini dijawab oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam kitab beliau, di mana beliau mengatakan ada dua alasan. Ada dua alasan mengapa ibadah puasa begitu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding ibadah-ibadah yang lain. Apa yang dua itu? Yang pertama kata beliau, innahu sirrun wa amalun batin. La yarahul khalqu wa la yadkhuluhu riya. Beliau katakan, ibadah puasa ini istimewa di sisi Allah karena satu-satunya ibadah yang paling rahasia sifatnya. Sirrun, rahasia, la yarahul khalqu, tidak bisa dinilai oleh orang lain, tidak bisa dinilai oleh teman, oleh sahabat, oleh rekan, oleh atasan. Itu tidak bisa dinilai. Artinya dia tidak tahu apakah kita sedang berpuasa atau tidak. Karena prinsipnya yang mengetahui seseorang itu berpuasa hanya Allah Subhanahu wa taala dan dia sendiri yang melaksanakan ibadah puasa. La yarahul khalqu wala yadkhuluhu riyaun. Dan ini lagi yang istimewanya bulan puasa. Puasa ini benar-benar orang yang melakukannya itu adalah karena ketulusan kepada Allah, bukan karena riya, bukan karena ingin dipuji, bukan karena kesombongan dan lain sebagainya. Maka subhanallah, karena dia benar-benar rahasia dan yang melakukannya juga benar-benar orang yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengistimewakan, Allah memuliakan yang namanya bulan Ramadan atau ibadah puasa di bulan Ramadan. Para pemirsa UNTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita bandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Bukankah ibadah-ibadah yang lain itu bila kita melakukannya sangat mudah untuk dimasuki perasaan riya, ingin dipuja, ingin dipuji, atau kena niat-niat yang lain. Bayangkan kalau kita sholat. Seseorang yang mungkin sholat di hadapan kekasihnya akan berbeda cara sholatnya di hadapan atau tanpa ada orang lain yang melihatnya. Sehingga kalau dia ada atasannya, ada orang yang terkasih, ada orang yang tersayang yang melihat dia, maka mungkin ekspresi sholatnya akan berbeda. Yang satu rakaat biasanya hanya sekian detik, maka bisa bermenit-menit dia melakukannya. Kenapa? Karena di situ ada orang lain yang menilainya. Ada orang lain yang melihatnya. Hal yang sama dengan sedekah. Di saat kita bersedekah, kemudian di situ ada atasan kita, atau ada orang yang lain yang melihat kita, atau ada kekasih kita di situ yang tadinya mungkin standar sedekah kita hanya 2.000, tetapi karena kita ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan ekspresi dari orang lain atau mendapatkan apresiasi, maka kita tambah sedekah kita. Hal yang sama dengan orang yang berumrah berkali-kali atau berhaji berkali-kali. Bisa saja bergeser niatnya yang awalnya, yang mulanya benar-benar karena Allah, maka bergeser ketulusan tadi menjadi ingin dipuja, ingin dipuji dalam kehidupan ini. Subhanallah, kalau puasa kita tidak bisa riya, kita tidak bisa ingin dipuji, kita tidak ingin mendapatkan sanjungan dari orang lain. Kenapa? Karena benar-benar kita melakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kita benar-benar melakukan puasa ini karena memang ingin mendapatkan ridha Allah.
Padahal apa sih sulitnya? Kalau saya misalnya masuk ke kampus, kemudian di ruangan saya siapkan roti. Siang hari, di saat saya lapar, saya cicipi makanan itu, saya cicipi roti itu. Tidak ada yang tahu. Sepulang saya dari kampus, saya berpura-pura lelah, capek di hadapan istri dan keluarga saya. Dia akan mengatakan, oh Masya Allah, luar biasa puasanya Bapak ini, dan lain sebagainya. Tetapi kenapa kita tidak melakukan itu? Kenapa orang tidak berani berbuka sebelum waktunya? Kenapa orang tidak berani makan sebelum waktunya tiba? Ini karena dia benar-benar melakukan ibadah itu karena ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, inilah yang benar-benar pure ibadah, yang benar-benar dibangun atas dasar ketulusan. Sehingga apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Kita tidak diperintahkan untuk beribadah kecuali kita benar-benar melakukannya karena ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan inilah puasa yang mengajarkan kepada kita semua untuk menjadi pribadi orang-orang yang tulus dalam kehidupannya. Ini alasan pertama. Yang kedua, alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan bulan puasa, memuliakan bulan puasa dari ibadah-ibadah yang lain. Maka Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi melanjutkan pesan beliau. Alasan kedua adalah innahu qahrun li'aduwillahi azza wa jal. Satu-satunya media atau ibadah yang bisa mengalahkan setan, gangguan setan dari kehidupan manusia, itu hanyalah puasa. Bagaimana cara kerja puasa sehingga setan itu bisa dikalahkan? Lihat, para pemirsa dimanapun berada, bukankah di saat kita berpuasa, kita tidak makan, kita tidak minum? Sementara dalam teorinya disebutkan bahwasanya setan itu lalu lalang masuk ke dalam tubuh manusia itu melalui darah. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, inna syaitana yadkhulu, ya, inna syaitana yajri majrad dami, ya, sesungguhnya setan itu masuk ke dalam tubuh manusia itu beriringan dengan darah. Sementara darah ini baru menjadi segar, baru menjadi subur bila mana ada asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Anda bisa bandingkan bagaimana suasana batin kita di saat kita berpuasa dengan tidak berpuasa. Pada saat kita tidak berpuasa, subhanallah, selesai makan, kita semangatnya luar biasa. Kita ingin melakukan semua pekerjaan. Bahkan kalaupun misalnya sesuatu itu ada di atas gunung, pendakian pun kita lakukan. Kenapa? Baru selesai makan. Tetapi kalau kita tidak makan, maka kita lemah. Darah kita tidak subur. Maka inilah yang menjadi jembatan setan itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah puasa. Maka berbahagialah kita yang bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, dan mari kita melaksanakan ibadah puasa ini dengan totalitas, dengan sepenuh hati, dengan penuh ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian kita semua. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.